Selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi GKU Cibitung. Saudara, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa pada hari ini. Kami memasuki bulan terakhir di tahun 2022. Semua adalah rahmat Tuhan yang besar, pemberian Tuhan bagi hidup kami dan keluarga. Saat ini, memasuki bulan Desember, kami tetap butuh penyertaan, hikmat, dan kebenaran-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami, sehingga pembacaan firman Tuhan pagi ini dapat kami mengerti, sekaligus membekali kami dalam perjalanan Minggu Advent ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, judul renungan kita pada hari ini adalah Yesus akan memerintah. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius 24 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beragam pertanyaan muncul karena kata pertama dari perikop ini adalah kata segera. Isi selanjutnya dalam ayat 29-31 hampir selalu dipahami sebagai gambaran kedatangan Kristus kembali. Kapan Kristus akan kembali? Pesan di Bukit Zaitun ini dipicu oleh murid-murid Yesus yang menanyakan kapan Dia akan datang kembali. Dia pun memerinci daftar panjang tentang apa yang harus terjadi terlebih dahulu, dan kemudian mengatakan yang pada intinya, perhatikanlah semuanya ini agar kamu tahu bahwa waktu kedatanganku sudah dekat, seperti pohon ara yang mulai bertunas, menandakan kedatangan musim panas. Contoh dari semuanya ini terjadi pada tahun 70 Masehi, sehingga sejak itu gereja di setiap generasi percaya bahwa mereka akan menyaksikan kedatangannya kembali. Yesus tidak mengatakan bahwa Ia akan kembali pada masa hidup para murid. Ia hanya mengatakan bahwa yang akan terjadi, kedatangan Kristus sudah dekat, walaupun Dia belum tiba. Jadi kedua bagian ini tidak bisa mencakup kedatangan Dia yang sebenarnya, melainkan hanya tanda-tanda yang mempersiapkan kedatangannya kembali. Ketika Dia datang kembali, Dia tidak lagi hanya dekat, sudah di ambang pintu, melainkan Dia benar-benar telah tiba. Kita tidak bisa tahu waktu yang tepat dari semua ini. Karena itu kita harus selalu siap sedia. Mereka yang tidak siap akan terperangah karena peristiwa-peristiwa akhir tersebut akan datang mendadak dan begitu mengejutkan. Jika kita tetap waspada setiap saat, kita tidak perlu khawatir akan si pencuri yang datang di tengah malam. Tentu saja, Yesus tidak datang kembali untuk mencuri apapun dari kita. Yang Ia sedang soroti dalam perbandingan ini adalah gagasan tentang ketidakterdugaan Dia datang. Namun bagaimana dengan segera sesudah siksaan pada masa itu? Mungkin siksaan di sini adalah siksaan yang mencirikan seluruh periode di antara kedatangan Kristus. 2 Timotius 3 ayat 12 menubuatkan tentang adanya penganiayaan bagi semua orang saleh, bahkan di tengah-tengah banyak momen sukacita dalam kehidupan Kristen. Bagaimanapun kita menafsirkannya, inilah kesaksian Yesus sebagai Allah yang perkasa, yang akan menempatkan segala sesuatu dengan benar pada waktunya. Perang, sakit penyakit, bencana alam, cedera dan kecacatan, kemiskinan, dan hubungan yang rusak, semuanya menuntut kita untuk benar-benar mempercayakan segalanya kepada Tuhan
demi penyembuhan dan pemulihan total dalam kekekalan. Lalu dalam skema besar keabadian, bagi kita semua, kedatangannya kembali mungkin akan tampak seakan memang terjadi dengan segera. Nantikanlah, Tuhan memberkati kita. Mari berdoa. Dalam anugerah Tuhan, kami mengucap syukur diingatkan. Advent bukan hanya berbicara tentang kedatangan Tuhan di Bethlehem, tapi Advent juga mengingatkan kami bahwa Kristus akan kembali ke dunia ini. Karena itu siapkan hati dan pikiran kami, tidak terlena oleh apapun, tidak teralihkan oleh apapun, tetapi mata ini tertuju kepada pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Sertai kami Bapa, agar iman kami terpelihara sempurna pada akhirnya. Mohon juga penyertaan Tuhan bagi kami semua. Biarlah apapun yang kami lakukan, aktivitas apapun yang kami kerjakan di hari ini, Tuhan buat berhasil. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua. Shalom.